Pemerintah berencana lakukan simulasi sebelum sambut new normal. Ernest Prakarsa ucapkan selamat ulang tahun sekaligus keluh kesahnya pada Jokowi. Beragam kreativitas masker di masa pandemi. Halo, selamat petang perempuan hebat, sudah pukul 18.30, itu artinya MyNews kembali hadir menemani Anda. Beragam informasi terkini, viral, dan kabar selebriti telah kami persiapkan selama 30 menit ke depan. Langsung saja kita simak MyNews hari ini bersama saya, Agung Karsena. Ini dia informasi pertama kita, perempuan hebat, pemerintah direncanakan akan melakukan evaluasi pendahuluan sebelum mengakhiri masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Evaluasi dilakukan untuk melihat kesiapan sebuah wilayah dalam menerapkan tatanan normal baru. Presiden Joko Widodo meminta agar dilakukan simulasi sebelum kebijakan pembatasan sosial berskala besar dilonggarkan di sektor-sektor tertentu. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjelaskan, jika dalam simulasi tersebut, penerapan protokol kesehatan dipastikan dapat berjalan dengan baik, maka pelonggaran PSBB dapat diterapkan. Protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan yakni menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Selain itu, juga masih ada protokol khusus yang juga harus diterapkan di sektor-sektor tertentu. Presiden menurut Kemenko PMK selalu menekankan agar pelonggaran PSBB di titik-titik tertentu harus mendapatkan perhatian lebih. Kendati demikian, pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap setiap kebijakan yang diambil. Seluruh pihak yang telah menyetujui dilakukannya pelonggaran untuk sektor-sektor kegiatan tertentu dihimbau agar mematuhi protokol kesehatan dan melakukan evaluasi. Terlebih sebelumnya, pelaksanaan Car Free Day pada Minggu 21 Mei di Jakarta dinilai mengabaikan protokol kesehatan. Kepadatan masyarakat di kegiatan tersebut justru menyulitkan untuk melakukan jaga jarak. Tim redaksi MyTV melaporkan. Pemerintah memastikan tidak ada rencana meleburkan mata pelajaran Pancasila dan pendidikan agama. Kepastian ini disampaikan pemerintah untuk menjawab informasi yang beredar di media sosial terkait peleburan dua mata pelajaran tersebut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan tidak ada rencana Kemendikbud untuk meleburkan mata pelajaran agama dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Penegasan ini disampaikan langsung Menteri Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR. Pemerintah menurut Kemendikbud memiliki berbagai macam skenario dan perencanaan dalam melakukan penyederhanaan kurikulum sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Namun Mendikbud memastikan tidak ada rencana untuk meleburkan dua mata pelajaran, yakni pendidikan agama dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelumnya beredar informasi di media sosial terkait materi diskusi mengenai penyederhanaan kurikulum. Berdasarkan informasi yang juga beredar di beberapa grup percakapan daring tersebut, tampak sebuah paparan usulan peleburan mata pelajaran agama kelas 1 hingga kelas 3 sekolah dasar. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah menegaskan, sampai saat ini tidak ada rencana Kemendikbud melakukan penyederhanaan kurikulum dengan peleburan mata pelajaran agama. Pembahasan penyederhanaan kurikulum oleh Ditjen PAUD, Dikdasmen, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pusat Kurikulum dan Perbukuan dilakukan agar pembelajaran berjalan lebih efektif. Tim redaksi MyTV melaporkan.
Informasi selanjutnya, Perempuan Hebat, pemerintah kembali menaikkan target produksi padi pada 2021. Peningkatan dilakukan dengan dukungan sejumlah program, termasuk Ristek dan pelatihan. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan peningkatan produksi padi menjadi 63,5 juta ton. Demi bisa mencapai target tersebut, Kementan mengharapkan adanya penambahan anggaran 10 triliun rupiah dari Pagu Indikator Anggaran 2021 sebesar 18,4 triliun rupiah. Untuk mencapai target produksi di tahun depan, Kementan telah merumuskan 5 program utama. Di antaranya yakni program dukungan manajemen, program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, program nilai tambah dan daya saing industri, riset dan inovasi IPTEK, serta program pendidikan dan pelatihan vokasi. Dari pagu anggaran yang diperoleh, alokasi terbesar diarahkan pada program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas. Di dalamnya terdapat target peningkatan sasaran produksi komoditas. Meski demikian, Kementan mengakui pagu tersebut kurang memadai untuk mencapai target-target tahun depan. Selain padi, Kementan juga telah menetapkan peningkatan target produksi komoditas lain seperti jagung, kedelai, serta daging sapi dan kerbau. Kementan juga telah merencanakan target produksi pangan pokok lainnya seperti bawang merah serta aneka cabai. Tim redaksi MyTV melaporkan. Perempuan hebat berbelanja di pasar yang ramai menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pedagang dan juga pembeli di masa pandemi. Terlebih, makin banyaknya pasar yang ditutup sementara akibat temuan positif COVID-19. Berikut kami berikan cara agar tetap aman berbelanja di pasar tradisional. Berbelanja kebutuhan harian di pasar merupakan hal yang hampir tidak dapat terelakkan. Namun ada sejumlah hal yang harus dipastikan masyarakat yang ingin tetap berbelanja secara aman di pasar tradisional. Salah satunya wajib menggunakan masker atau face shield selama beraktivitas di pasar. Masker atau face shield yang dipakai diharapkan tidak dinaik turunkan, apalagi menggunakan tangan yang sedang dalam keadaan kotor. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk tidak menyentuh area wajah dan lebih sering mencuci tangan dengan sabun. Mengacu pada surat edaran Menteri Perdagangan tentang pasar yang beradaptasi dengan kebiasaan baru, pedagang yang boleh beraktivitas di pasar adalah mereka yang memiliki suhu di bawah 37,3 derajat Celcius. Selain itu, orang dengan gangguan pernafasan seperti batuk dan flu dianjurkan tidak masuk ke dalam pasar. Sebab, resiko untuk terpapar COVID-19 akan menjadi lebih tinggi. Para pedagang wajib menjaga kebersihan masing-masing kios atau lapak dan sarana umum seperti toilet, tempat parkir, dan juga tempat pembuangan sampah. Penerapan skema pasar ganjil genap ditanggapi anggota DPR perempuan. Liputannya akan kami hadirkan sesaat lagi. My News segera kembali.